Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Menteri Keuangan, Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Ketua DKLPS, dan seluruh teman-teman media yang saya banggakan. Stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga baik, didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang manageable, serta kinerja sektor jasa keuangan yang tumbuh positif. Kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga. Kredit perbankan pada Maret 2025 mencatatkan pertumbuhan 9,16% year on year menjadi 7.908,4 triliun. Hal itu didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi 13,36% dan diikuti oleh kredit konsumsi tumbuh 9,32%. Sedangkan kredit modal kerja tumbuh 6,51%. Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio non-performing loan atau NPL gross sebesar 2,17% dan NPL net 0,80%. Sedangkan loan at risk atau LAR juga relatif stabil, tercatat 9,86%, dan di sisi lain, DPK perbankan, dana pihak tiga perbankan, tercatat tumbuh 4,75% menjadi 9.010 triliun, dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh 4,01, 7,74, dan 2,89%. Ketahanan perbankan terjaga kuat dengan tingkat permodalan atau capital adequacy ratio Maret 2025 yang berada di level tinggi, yaitu 25,43%. Likuiditas perbankan pada Maret 2025 tetap memadai dengan rasio alat likuid terhadap non-core deposit dan alat likuid terhadap DPK masing-masing 116,05% dan 26,22%. Sebagai perbandingan, hal itu jauh di atas threshold masing-masing 50% dan 10%. Untuk kinerja pasar saham domestik, pada triwulan pertama 2025 menunjukkan resiliensi. Pasar saham domestik ditutup pada akhir bulan Maret 2025, tanggal 27 Maret, menguat 3,83% ke level 6.510,62. Dan dengan nilai kapitalisasi pasar 11.126 triliun atau naik 2,27% month to date. Sementara itu, investor non-residen membukukan net sell sebesar 8,02 triliun. Pada pasca libur Lebaran, pasar saham domestik sempat mengalami volatilitas yang tinggi sehingga bursa melakukan trading halt sementara pada saat hari pertama pasar dibuka pasca liburan Lebaran, yaitu pada tanggal 8 April 2025. Namun, tekanan itu telah berkurang signifikan. Pada 22 April 2025, IHSG telah menunjukkan perkembangan positif dan ditutup pada level 6.538,27 dengan nilai kapitalisasi pasar 11.354 triliun. Penghimpunan dana di pasar modal pada triwulan pertama 2025 ini berada dalam tren yang positif dan tercatat nilai penawaran umum sebesar 59,83 triliun, yang diantaranya sebesar 3,24 triliun merupakan fundraising dari 5 emiten baru. Sementara itu, terdapat 77 pipeline penawaran umum
dengan perkiraan nilai indikatif sebesar 54,09 triliun. Di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, aset industri asuransi per Februari 2025 mencapai 1.141,71 triliun, tumbuh 1,03% year on year. Kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi di Januari-Februari mencapai 60,27 triliun, sedikit terkontraksi sebesar 0,94%. Sementara itu, permodalan di industri asuransi komersil masih memadai dan solid, dengan risk-based capital untuk industri asuransi jiwa sebesar 466,4%, dan untuk asuransi umum serta reasuransi sebesar 317,88%, yang berarti jauh di atas ambang batas 120%. Di sisi industri dana pensiun, total aset dana pensiun pada Februari tumbuh 5,94% menjadi 1.511,71 triliun. Dengan aset dana pensiun sukarela sebesar 381,13 triliun atau tumbuh 2,36%. Adapun outstanding penjaminan di bulan Februari juga tercatat tumbuh 1,44% menjadi 411,24 triliun. Namun dengan total aset yang masih terkontraksi sebesar 0,29% atau sebesar 46,59 triliun. Di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal Ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tercatat tumbuh sebesar 5,92% pada Februari dengan nominal 507,02 triliun. Didukung oleh pembiayaan investasi yang meningkat 12,98%. Profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio non-performing financing atau NPF net tercatat 0,92% dan gross 2,87%. Untuk gearing rasio perusahaan pembiayaan berada pada level yang sangat memadai, tercatat 2,2 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali. Sementara pertumbuhan pembiayaan modal Ventura pada Februari meningkat kecil meskipun masih dalam zona kontraksi sebesar 0,93%. Dengan nilai pembiayaan tercatat 16,34 triliun. Pada industri fintech peer-to-peer atau P2P lending, pinjaman daring, outstanding pembiayaan tumbuh 31,06% atau sebesar 80,07 triliun, dan penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif sebesar 7,6 triliun atau 28,25% dari total pembiayaan pinjaman daring. Tingkat risiko kredit macet secara agregat yang dikenal dengan TWP 90 dalam kondisi terjaga pada level 2,78%. Sebagai respon terhadap meningkatnya volatilitas di pasar keuangan global yang berdampak kepada dinamika pasar domestik, OJK terus mencermati perkembangan pasar domestik maupun global dan mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan guna menjaga stabilitas pasar. Beberapa langkah kebijakan yang telah ditempuh pada triwulan pertama ini antara lain, pertama, menerbitkan kebijakan pelaksanaan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka dalam kondisi pasar yang berfluktuasi, atau dikenal buyback saham tanpa rups, melakukan penundaan implementasi pembiayaan transaksi short selling oleh perusahaan efek berlaku sampai 6 bulan atau September 2025 ini, penyesuaian batasan trading halt pada saat penurunan
IHSG signifikan, dan pemberlakuan asymmetric auto rejection saham, serta koordinasi erat dengan para stakeholders. Kedua, mendukung langkah strategis pemerintah melakukan negosiasi serta berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk memitigasi dampak tarif resiprokal Amerika Serikat pada industri tertentu, terutama dampak terhadap perusahaan dan industri yang padat karya. Tiga, mendukung implementasi kebijakan pemerintah dalam PP 8 tahun 2025 tentang perubahan dari PP 36 2023 tentang devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan cadangan devisa negara, terutama terkait aspek compliance-nya. 4. OJK menerbitkan ketentuan terkait derivatif keuangan, tata pelaksanaan pungutan, dan lembaga sertifikasi profesi. Selain itu, OJK menerbitkan ketentuan terkait penyelenggaraan agregasi sektor jasa keuangan di bidang inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto, dan pengaturan terkait profesi penunjang di sektor jasa keuangan, serta SEOJK mengenai kewajiban penyediaan modal inti minimum bagi BPR. 5. Memberikan persetujuan kegiatan usaha bullion pada PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. 6. Meluncurkan aplikasi portal data dan metadata sektor jasa keuangan yang terintegrasi sebagai akses dan pusat informasi bagi masyarakat dan stakeholders terkait data di sektor jasa keuangan. 7. Sementara dari sisi pelindungan konsumen, OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti dan Indonesia Anti-Scam Center, IASC, telah melakukan langkah-langkah memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat, di antaranya menerima 1.236 pengaduan terkait entitas ilegal dan menghentikan 1.123 entitas pinjaman online ilegal dan 209 penawaran investasi ilegal. Kemudian mengajukan pemblokiran terhadap 1.643 nomor kontak pihak penagih atau debt collector untuk pinjaman online yang ilegal, serta menerima 79.969 laporan dengan jumlah rekening yang telah diblokir sebanyak 35.394 rekening dengan total dana yang dilaporkan sebesar 1,7 triliun dan total dana korban yang sudah diblokir sebanyak 134,7 miliar. Terima kasih kami kembalikan kepada Bu Menteri Keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.